Selamat sore semuanya. Terima kasih tim pujian penyembahan yang sudah menolong kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Boleh duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sekian waktu yang lalu saya pelayanan di tempat ini, tapi mungkin Bapak Ibu juga ada beberapa yang tidak berjumpa dengan saya atau mungkin lupa gitu ya karena udah lama waktunya. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri lebih dahulu ya Bapak Ibu. Ada pepatah katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang. Karena saya mau disayang jadi saya kenalan ya. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi ya. Banyak orang bingung ya, ada nama Joshua, ada Iwan, ada Wahyu, ada Yudi. Pak, nama kok banyak sekali. Saya pernah satu kali saking namanya panjang gitu ya, satu MC kenalin saya, Joshua Iwan Yahudi gitu saudara ya. Padahal saya orang Jawa dibilang orang Yahudi ya. Nah supaya Anda nggak bingung Bapak Ibu, panggil saya Iwan saja. Iwan itu artinya inilah pria menawan Bapak Ibu ya. Supaya cepat ingat ya. Saya datang dengan anak dan istri saya, ini istri dan anak saya Bapak Ibu, yang halo-halo itu anak saya ditunggunya 14 tahun Bapak Ibu ya. Jadi sudah mengusahakan semua, ganti dokter belasan kali, bayi tabung juga udah, gagal semua Bapak Ibu. Tapi setelah tahun ke-14 Tuhan bekerja, mujizat terjadi, normal alami muncul anak ini Bapak Ibu Saudara. Jadi ini anak pemberian Tuhan ya, tanpa program, tanpa pakai apa-apa. Nah makanya kemana-mana saya pelayanan selalu saya ajak anak ini. Tapi hari ini saya nggak cerita kesaksian tentang anak ini ya. Saya berkhotbah judulnya pilihan kehidupan Bapak Ibu ya. Boleh slide saya dimunculkan ya, slide khotbah pilihan kehidupan. Langsung slide berikutnya. Hidupmu hari ini adalah hasil dari keputusan dan pilihan di masa lalu. Bapak Ibu, banyak orang yang tidak sadar bahwa apa yang kita pilih untuk kita lakukan, keputusan kita memilih sesuatu apapun itu dalam hidup, kita kumpulkan terus berakumulasi membentuk kita yang hari ini sekarang. Saudara pilih untuk sekolah apa, kerja apa, menikah dengan siapa, tiap hari makan apa, berteman dengan siapa, mau meresponi kejadian-kejadian, pilihnya mau bagaimana, pilih marah-marah, atau pilih berdoa, atau pilih sesuai firman Tuhan, atau berlawanan firman Tuhan. Itu terus kita pilih setiap hari, dikumpulkan bertahun-tahun membentuk kita yang sekarang ini. Ada orang yang mengeluh, kenapa ya hidup saya sekarang ini kok kayak gini. Mereka kadang-kadang tidak sadar sebagian besar kenapa mereka menjadi hari ini adalah karena pilihan mereka di masa lalu. Bapak Ibu, penting sekali untuk kita memilih sesuatu yang benar dalam hidup kita, karena apa yang kita pilih menentukan hidup kita. Yang akan datang kita akan jadi apa, dimulai dari apa pilihanmu, dimulai dari hari ini. Jadi kalau pengen mengubah hidup, salah satu yang kita harus ubah adalah pilihan hidup kita. Nah kita lihat ayatnya Ulangan 30 ayat 19 ya. Ini Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Lalu Tuhan bilang begini, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara, kalau saya nanya kepada Anda pada sore hari ini gitu ya, pilih berkat atau pilih kutuk? Jawabannya apa? Berkat lah ya, semua orang kalau ditanya pertanyaan itu pasti jawabannya pilih berkat. Nanti coba deh keluar, ada orang di pinggir jalan gak kenal, random aja tanyain ya orang, Pak pilih berkat atau kutuk? Bu pilih berkat atau kutuk? Orang normal pasti semua jawab berkat, kecuali agak konslet dikit. Ya, pilih berkat atau kutuk? Aku kutuk aja lah, itu pasti agak gak normal gitu. Kalau orang normal pilihnya apa Bapak Ibu Saudara? Berkat, semua orang maunya pilih berkat. Gampang kalau disuruh milih antara berkat sama kutuk. Masalahnya adalah kita hidup di dunia yang banyak kutuk menyamar seperti berkat dan banyak berkat dianggapnya sebagai kutuk. Nah, sehingga memilih berkat atau kutuk tidak sesederhana itu Bapak Ibu Saudara. Ya, nih saya kasih contoh. Kalau misalkan nih saudara lagi dengerin khotbah saya gitu ya, tiba-tiba handphone Anda notifikasinya muncul gitu ya. Ada uang 100 juta ditransfer masuk ke rekening Anda. Itulah biasanya ini
Penting ini ya, khotbah nggak usah dengerin dulu, kita cek dulu uang 100 juta ya. Begitu saudara cek, nomor akunnya tidak dikenal, nama yang transfer tidak dikenal, saudara nggak janjian jual beli apa, nggak ada mau ada transaksi apa, tiba-tiba ada yang transfer saudara 100 juta sore hari ini. Saya nanya, itu berkat atau kutuk saudara? Ayo, coba kalau tiba-tiba hari ini ada yang transfer Anda 100 juta, menurut Anda itu berkat atau kutuk? Oh ya Pak, ya berkat lah Pak ya. 100 juta ada yang transfer cuma-cuma hari gini gitu. Saudara ya, hati-hati, tergantung gimana sih Pak. Sekarang ini ada modus penipuan, saudara hati-hati ya. Jadi ada transferan masuk ke rekening kita, misalkan 20 juta gitu ya. Wah apa ini? Wah kaget, dari mana ini? 5 menit kemudian ada orang telepon nanti. Pak, maaf Pak, saya salah transfer. Ya, entah gimana kok saya bisa transfernya ke nomornya Bapak ya. Tolong dong Pak, bantu kembaliin ya, transfer balik. Ditransfer balik nggak sama Bapak Ibu? Bapak Ibu orang Kristen kan, orang baik kan, transfer balik lah biasanya ya. Enak aja ini dari Tuhan, ngapain minta-minta lagi? Wah enggak ya kan. Begitu ditransfer balik 20 juta, besoknya hari Senin ada yang telepon lagi. Bapak, Anda melakukan pinjaman online 20 juta, tolong nanti dilunasi tanggal sekian. Lebih dari itu akan kena bunga dan sebagainya. Enggak, saya enggak pinjol, enggak pinjam apa-apa. Ternyata data Anda, informasi Anda, data KTP Anda sudah dipakai untuk pinjol. Nah orang yang pakai adalah penipu tadi. Saudara udah transfer itu 20 juta, habis itu saudara harus bayar lagi 20 juta plus bunganya nanti sama pinjol. Jadi uang yang masuk itu berkat atau kutuk saudara? Jadinya kutuk. Nah makanya kita kan bingung ya, yang berkat, yang kutuk itu yang mana? Nah, sekarang saya tanya lagi. Saudara, kalau ada orang nawarin Anda kerjaan, Pak, ini ada kerjaan bagus banget Pak, dalam 3 bulan dapat 1 miliar cash tunai. Wih, berkat atau kutuk saudara? Luar biasa ya. Kerjaan dalam 3 bulan, ya kan ngapain lama-lama 3 bulan dapat 1 miliar. Kelihatannya kayak berkat ya saudara ya. Tapi saudara perlu periksa dulu itu kerjanya apa. Ternyata kalau pekerjaannya jahat, menjahati orang, melanggar hukum, melanggar firman Allah, walaupun kelihatannya uangnya besar, itu bukan berkat, itu kutuk saudara. Nah, pilihlah berkat atau kutuk. Kalau jelas sih gampang milihnya. Masalahnya kita hidup di dunia yang tidak jelas. Kadang-kadang kutuk menyamar jadi berkat. Nah, ini banyak anak muda nih. Coba dilihat wajah kiri kanannya, 1, 2, 3, jreng. Yang muda tolong ditepuk pundaknya. Kalau sebelahmu muda tolong ditepuk. Kok nggak ada yang ditepuk ya? Ini tua semua ya di sini. Ya. Yang nggak muda pun tolong ditepuk supaya dia berasa muda Bapak Ibu ya. Nanti tersinggung, kamu kok nggak tepuk aku sih gitu ya, aku kan masih muda gitu ya. Nah saudaraku, ini yang muda-muda nih, pria-pria muda. Kalau ada wanita cantik, ya ideal, langsing, rambutnya panjang, gitu ya. Mendekati saudara, kenalan, ya akrab gitu kan. Apalagi saudara masih jomblo, single gitu kan ya. Berkat atau kutuk? Wah ya berkat lah Pak, saya udah lama menantikan pasangan hidup, kok ya tiba-tiba ada yang datang dekat sama saya. Puji Tuhan ini berkat. Bapak Ibu, terutama yang muda-muda hati-hati kalau di Instagram, ada yang DM Anda, ya terutama cowok-cowok ada yang DM Anda, wanita-wanita cantik, ya hati-hati. 99%, ini saya ngomongnya udah yakin banget, 99%, apalagi kalau dari Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea, udah itu 99,9%, pasti penipuan. Saya dalam sebulan mungkin bisa ada 10 kali Bapak Ibu yang DM wanita-wanita seperti itu, fotonya ya, tapi saya nggak tahu orangnya beneran wanita apa enggak. Fotonya wanita, nanti kalau sudah lihat akunnya itu ya, lagi makan di kafe, jalan-jalan di pantai, wah menarik pokoknya. Saudara, saya nggak pakai babi bu, langsung saya blok. Saya nggak pakai nanya, siapa kamu? Nggak pakai nanya, saudara, langsung blok. Kadang-kadang dia komentarnya gini, halo Iwan, wah saya lihat profil kamu menarik ya, apakah kamu pengusaha di Indonesia? Blok, nggak usah iya, enggak usah di blok langsung. Bukan berkat, itu kutuk saudara. Nah, tapi banyak orang nggak bisa
Bingung, karena zaman sekarang itu seperti itu Bapak Ibu ya. Kutuk menyamar menjadi berkat. Makanya boleh dikeluarkan slide saya take away ke-1. Take away ke-1. Ini pelajaran yang kita bawa pulang nomor 1 Bapak Ibu. Kamu bebas memilih, kamu bebas mau milih apa aja, wong pilihan tersedia begitu banyak. Kamu bebas memilih tapi kamu tidak bebas dari akibat pilihanmu. Sudah pulang dari kebaktian ini, mau makan apa bebas, tinggal pilih, penjual makanan segitu banyak. Mau makan di mana? Bebas. Tapi begitu saudara sudah pilih, akibat dari pilihanmu itu satu paket menyertai pilihanmu. Kita nggak bisa cuma milih enaknya tapi akibatnya nggak dipilih, nggak bisa. Kalau saudara sudah pilih satu hal maka akibatnya pasti akan menyertai. Contoh, saudara milih habis pulang dari sini. Saya pilih mau makan yang pedes-pedes, waduh makan pedes, wah habis-habisan, level 10, level 20, enak banget, gitu ya. Selama 5-10 menit pertama puas, tapi malamnya moncor. Itu akibat. Saudara nggak bisa menghindari akibat dari pilihan, nggak bisa. Saudara bebas milih, tapi saudara nggak bebas dari akibat dari pilihanmu. Maka pilihlah dengan bijak. Banyak orang kalau milih nggak memperhitungkan akibatnya, nanti akan jadi apa. Enggak, yang dilihat cuma yang di depan aja. Nah makanya take away kedua, boleh dimunculkan take away kedua slide saya. Yang ada tulisan take away kedua. Nah, dasarmu memilih menentukan kualitas pilihanmu. Kamu milihnya berdasarkan apa? Contoh, kalau saudara mau beli sepatu ke toko sepatu, pilih berdasarkan apa? Oh bentuknya dong Pak, yang warnanya bagus, bentuknya keren gitu ya. Saya pernah saudara beli sepatu bagus, keren banget, saya lihat suka. Begitu saya beli, lalu di rumah saya pakai, waduh keras banget. Ya, baru setengah jam saya copot, udah lecet semua kaki saya. Salah memilih saya. Dasarnya cuman apa? Kelihatan bagus doang. Hati-hati saudara ya. Pilih pasangan hidup jangan cuman kelihatan bagus doang. Nanti begitu merit, luka lecet semua, ya digebukin, ya di ini dan sebagainya. Padahal dia kelihatannya rohani kemana-mana. Shalom Alaihim. Rohani banget ya, penampakan sangat Kristen gitu ya. Tapi ternyata brutal dalamnya. Nah, beli sepatu berdasarkan apa? Nyaman. Oh kalau gitu kita nyaman ya, dipakai enak tapi bolong semua. Lah ya, suami saya ini baik Pak, tapi dia nggak pernah mandi. Lalat kemana-mana, gitu ya, nggak pernah mandi. Lah ya nggak gitu juga kan milih. Berdasar apa? Nah itu loh saudara, pilihan kita berdasarkan apa? Kita baca satu kejadian di Alkitab ya, ini menarik banget, boleh dimunculkan ayatnya. Saudara pernah dengar Abraham dan Lot? Ya pernah dengar ya, Abraham dan Lot itu saudaraan. Bapak Ibu ya, Abraham dan Lot saudaraan, keluar dari kampung halaman bersama-sama, nyampe merantau di tanah asing bersama-sama, ngebangun hidup dari nol susah-susah bersama-sama, itu Abraham sama Lot. Lalu ketika mereka berhasil, wah kalau zaman dulu itu keberhasilannya diukur dari ternak, kambing dombanya jumlahnya banyak. Kalau zaman sekarang ya enggak gitu ya, zaman sekarang diukurnya dari ternak emas, ternak properti ya, bukan dari ternak selingkuhan kok diternak. Ya. Nah ini ternak beneran nih, kambing domba. Wah Abraham dan Lot kambing dombanya banyak. Nah saking banyaknya, waktu nyari daerah untuk merumput, minum air buat kambing domba, gembalanya berantem, rebutan rumput, rebutan tempat minum. Lalu Abraham ngomong sama Lot, Lot gini deh, kita ini kan saudara ya. Kita ini udah berjuang bersama, susah bareng, kerja keras bareng, merantau bareng. Udahlah jangan ribut lah kita. Coba lihat ya sekelilingmu ya kan. Ini kan tanah masih gede. Kamu pilih aja lah kamu mau yang kiri atau yang kanan. Kalau kamu ke kanan aku ke kiri, kalau kamu ke kiri aku ke kanan. Ya kita pisah aja supaya nggak ribut. Nah itu ceritanya. Lalu kita baca ayatnya ini yang terjadi. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan apa Bapak Ibu? Banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan
dan berkemah di dekat Sodom. Bagian kalimat terakhir warna biru kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Sudah lihat kata-katanya sangat. Berarti ini bukan cuma jahat dan berdosa, sangat jahat dan berdosa. Rupanya Lot tidak memperhitungkan itu. Yang dipilih cuma dilihat banyak airnya. Nah ini bahaya saudara. Kadang-kadang kita kalau milih buat hidup kita ini, cuma yang dilihat apa? Banyak cuannya. Yang penting banyak cuannya. Yang penting ini keren, yang penting banyak duitnya, yang penting menguntungkan, yang penting enak. Tapi saudara pernah mempertimbangkan apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak? Enggak salah memilih pekerjaan yang banyak duitnya, banyak hasilnya. Tapi kalau pekerjaan itu membuat saudara sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan, meskipun banyak airnya, itu tempat-tempat terkutuk saudara. Ada banyak tempat-tempat terkutuk yang banyak airnya loh. Kenapa? Karena berada di situ, berada di tengah-tengah kejahatan dan ikut melakukan kejahatan. Satu kali anak muda di gereja kami datang, dia tanya, "Kak, ini perusahaan bagus banget Kak, aku diterima kerja di perusahaan ini, bagus banget. Tapi pekerjaan saya tiap hari itu ya memanipulasi, melanggar hukum, lalu kemudian melakukan hal-hal yang jahat, bahkan harus bersama-sama dengan beberapa orang itu untuk kayak memanipulasi gitu ya, membuat sebuah manipulasi gitu kan. Gimana Kak ya?" Loh, kalau saya jawabannya nggak panjang-panjang. Kalau kamu sudah tahu itu melawan Tuhan, itu adalah berbuat jahat, jangan lakukan. Ya tapi gajinya gede banget loh Kak, zaman sekarang jarang Kak, saya bisa dapat kerjaan kayak gini. Sebesar apapun gajimu, tapi kalau kamu melawan Tuhan, kamu berada di pihak yang tidak ada Tuhannya. Abraham sekalipun tempatnya kering, tetapi karena ada Tuhan di situ, Tuhan bisa buka mata air buat Abraham. Tapi Lot saudara tahu ceritanya, akhirnya Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Lot hampir tidak selamat, istrinya bahkan tidak selamat. Saudara, karena salah pilih tempat. Yang dilihat Lot cuma banyak airnya, dia nggak mempertimbangkan bahwa itu adalah tempat yang jahat dan berdosa di mata Tuhan. Istrinya tidak pernah selamat. Kenapa? Karena istrinya mencintai Sodom dan Gomora. Sudah tahu ceritanya kan? Waktu disuruh melarikan diri, istrinya masih sayang. Aduh, kenapa kita tinggalkan tempat sebagus itu, duitnya banyak, asik banget. Jadi tiang garam dia, saudara. Ini karena kita salah menilai dan salah memilih. Apa alasanmu memilih untuk hidupmu? Anak-anak muda, cari pasangan hidup, boleh nggak Pak pilih yang cantik, boleh nggak pilih yang ganteng, boleh nggak pilih yang tinggi, badannya besar, boleh nggak yang sudah punya duit banyak, boleh nggak pilih kayak gitu? Boleh. Tapi jangan lupa juga pilihlah orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pak, soalnya zaman sekarang susah, kalau cari yang ganteng cinta Tuhan itu hampir nggak ada Pak. Jadi harus pilih antara cinta Tuhan jelek atau ganteng nggak cinta Tuhan Pak. Ya saya pilih yang ganteng nggak cinta Tuhan lah, urusan cinta Tuhan kan bisa saya ajak retret Pak. Ya nanti saya ajak ke gereja terus, dengerin khotbah terus, lama-lama kan dia cinta Tuhan Pak. Anda ya. Banyak anak-anak muda tuh bilang gini, tenang Kak nanti saya injilin. Yang ada dia yang diinjilin saudara. Yang ada dia udah ngilang, gak datang ke gereja lagi, ngikut pasangannya yang gak cinta Tuhan. Loh ada satu orang datang ke saya, dia tanya 3 bulan lagi mau nikah nih. Kurang 3 bulan dia nikah, dia tanya, Kak gimana ya, ini pasanganku ini nggak cinta Tuhan, nggak kenal Tuhan Yesus, bahkan apalah nggak Tuhan-Tuhanan lah, pokoknya sangat tanpa Tuhan banget. Nah kami mau menikah, gimana Kak ya? Saya tanya gimana apanya? Lah wong udah kurang 3 bulan, ngapain tanya sama saya? Undangan udah disebar, gedung apa semua udah di booking semua. Lalu dia tanya saya, kalau saudara ditanya kayak gitu jawabannya apa saudara? Nah, saya cuma ngomong begini, saya kayak Tuhan. Diperhadapkan kepadamu 2 pilihan. Waduh ya, saya kayak Tuhan. Saya ngomong begini, cuma 2 pilihan. 1, kalau kamu lanjut menikah sama dia, konsekuensinya akibatnya kamu akan berjuang imanmu nanti susah. Berat perjuangan imanmu. Kamu mau ke gereja susah, kamu mau melayani susah. Kenapa? Karena pasanganmu gak sejalan. Tapi kalau kamu memutuskan menikah sama dia, batal nikah sama dia,
Ya kamu malu, mungkin DP-nya hangus dan sebagainya. Ya pilih sendiri, jangan suruh saya yang pilihin buat kamu. Menurut saudara kira-kira anak ini kemudian pilih lanjut nikah atau enggak? Siapa yang percaya anak muda ini lanjut menikah? Boleh angkat tangan? Lanjut nikah dia. Wah, ya. Iya, dia lanjut nikah anak-anakku gitu ya. Nah terus yang kedua, siapa yang percaya dia tidak lanjut nikah? Wah, dia putuskan. Lalu kemudian dia demi iman enggak jadi nikah. Boleh angkat tangan? Yang enggak angkat tangan ngapain? Ya, pengen tahu aja Pak hasilnya Pak. Ya, memang orang Indonesia suka gitu. Kalau suka milih, enggak mau milih. Nah, makanya pilihan kehidupan digantungin aja. Makanya hidup tergantung-gantung saudara. Nah akhirnya apa yang terjadi? Tetap lanjut nikah saudara. Apa yang terjadi setelah dia lanjut nikah? Sebelum dia menikah dia mau ngomong sama pasangannya, dia janjian gini. Nanti kalau udah nikah aku boleh ya ke gereja. Oh iya silakan, ke gereja aja saya anterin bahkan. Bener ya, nanti aku pelayanan gak apa-apa ya? Gak apa-apa, pelayanan aja. Wih nikah dia saudara. Begitu udah nikah, setiap hari Minggu waktu mau ke gereja, misalkan jam 10 pagi gitu ya. Jam 9-nya udah diajak pergi jalan-jalan dulu. Loh ini mau ke gereja loh, iya gampang, kita jalan dulu lah, makan dulu lah, nanti aku anter. Begitu udah jam 10-nya, aduh gak keburu nih kita minggu depan aja ya. Minggu depannya gitu terus diulang-ulang sampai bertahun-tahun, akhirnya sampai hari ini gak pernah ke gereja lagi. Boro-boro pelayanan, ke gereja aja udah gak bisa saudara. Akibat dari pilihan, dia sudah tahu apa akibatnya dan dia memilih itu, ya sudah. Nah kadang-kadang kita itu gitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Pengennya memilih yang enak tapi gak mau nanggung akibatnya, nah itu bahaya. Makanya apa dasar kita memilih, jangan cuma banyak airnya. Nah takeaway ketiga, boleh gak dimunculin takeaway ketiga. Pilihlah yang Tuhan berkenan lebih dari yang kamu inginkan, ini kuncinya Bapak Ibu. Jangan cuma milih yang aku pengen. Oh ini duitku kok, aku setengah mati nyari duit ini kok, terserah aku dong, mau aku pakai buat apa. Nggak usah ngatur-ngatur, enggak siapa yang mau ngatur, nggak ada. Cuma ngingetin aja Bapak Ibu, sekalipun itu uang yang kamu hasilkan sendiri, kadang-kadang keinginan kita itu belum tentu sama dengan keinginan Tuhan. Apa yang kita inginkan, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan, itu pertanyaannya. Nih saya curhat ya Bapak Ibu ya, mumpung Baranang siang keempat nih ya, 1, 2, 3 saya jarang-jarang curhat nih, 4 saya curhat ya. Bapak Ibu, saya itu seneng banget tato. Nggak kelihatan kan wajah saya kayak orang alim baik kan ya, emang yang tato nggak alim, banyak teman saya tato juga alim. Saya itu seneng banget tato. Pengen banget saya itu tato, serius ya, ikan teri gitu di sini ya, tato ikan teri gitu ya. Pengen banget Bapak Ibu Saudara. Saya sampai ngomong sama istri saya, tatoan yuk, kita satu pasang. Saya punya temen nih ya, suami istri ya, bikin tato lagi di Bali gitu ya, yang catur raja sama ratu, yang cowoknya raja di sini, terus yang ceweknya ratu di sini, jadi kalau jalan berdua sambil bergandengan tangan, gila skakmat, gitu saudara. Keren banget, bagus banget lagi tatonya. Saya seneng banget, saya ngomong sama istri saya, kita tatoan yuk. Saudara kalau cuma sekedar keinginan, saya nanya, menurut saudara tato itu dosa apa enggak? Ya, udah kita nggak usah berdebat soal teologi tato dosa atau enggak. Ada banyak orang bilang gini, itu kan perjanjian lama, ya itu kan untuk orang Israel, kita kan udah ditebus darah Kristus, nggak ada urusan dan sebagainya. Andaikan iya, tato itu nggak dosa. Tapi saya bertanya sama Tuhan, Tuhan aku boleh tato enggak? Kenapa saya tanya? Karena hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ini bukan hidup saya, ini Kristus yang punya hidup saya. Saya mesti tanya sama Tuhan yang punya hidup saya. Lalu Tuhan kurang lebih Tuhan jawab saya gini, Iwan, kalau kamu nanti khotbah di GBI Sukawarna Baranang siang ibadah keempat, terus waktu kamu berkhotbah, Tuhan itu baik, terus ada tato ikan teri di situ. Terus jemaat ada yang lihat. Terus mereka bilang begini, itu pengkhotbah kok tatoan gimana sih? Lalu mereka gak mau datang ke gereja lagi gara-gara lihat kamu tatoan sebagai pengkhotbah. Menurut kamu gimana? Saudara saya langsung berpikir begini, ada kehendak Tuhan yang lebih tinggi dari keinginan hati saya.
Sekalipun keinginan hati saya itu mungkin tidak berdosa, tapi kalau itu menjauhkan saya dari rencana Tuhan, apalagi menjauhkan saya dari Tuhan, saya nggak lakukan sekalipun itu tidak berdosa. Saya tanya lagi, nonton drama Korea dosa nggak? Wah Pak, jangan bawa-bawa drama Korea Pak, susah Pak ya. Baru aja kemarin saya nonton. Nanti kalau saya jawab dosa berarti saya berdosa dong. Kalau saya nggak jawab nggak dosa, tapi kok kelihatannya gimana gitu, nah, saudara. Nonton drama Korea nggak dosa, saya sama istri saya masih nonton sampai sekarang. Tapi kalau saudara nonton drama Korea sampai jam 3 pagi padahal besoknya mau ke gereja, gara-gara itu saudara nggak pergi ke gereja, nggak dosa, tapi itu menjauhkan saudara dari Allah. Saudara nangkep maksud saya? Keinginan kita itu tidak semuanya berdosa. Tapi ada keinginan-keinginan yang kalau kita lakukan, kita makin jauh dari Allah. Jangan pilih keinginan itu, tapi pilihlah kehendak Tuhan lebih daripada apa yang kamu inginkan dengan hatimu. Saya tutup, boleh pemain keyboard dimanapun Anda berada tunjukkan pesonamu. Kayak take me out ya. Iringi saya block chord gitu ya. Saudara, satu kali ada satu perusahaan, saya kan pekerjaannya training gitu ya. Training, ngasih seminar. Satu kali ada perusahaan, waktu kami bekerja sama, dia nggak mau pakai kontrak. Aneh. Udah dikejar, ayo Pak kontraknya gini, nggak gampang, nggak usah. Sampai akhirnya saya kerja, udah hari hanya, itu nggak pernah ada kontrak. Begitu pulang, ya saudaraku, dia minta kwitansi kosong. Padahal udah jelas, ada tulisannya kwitansi dari saya. Dia minta kwitansi kosong. Saudaraku, singkat cerita, saya sama istri saya memutuskan, kita nggak mau pakai cara-cara yang seperti itu. Nah, karena kami ribet saudara, nggak bisa di ini dan sebagainya, bla 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 bla, nggak dapat kerjaan dari perusahaan ini lagi. Berhenti, udah stop. Lalu saya punya teman yang sama-sama kayak saya, seminar, pembicara gitu ya. Lalu dia ngomong sama saya gini, Iwan, kalau ketemu perusahaan yang model kayak gitu, tutup mata aja. Maksudnya gimana? Nggak bisa kelihatan dong tutup mata. Bukan gitu, maksudnya gini loh, udahlah. Nggak usah terlalu ribet, ikutin aja permainannya, nggak apa-apa, ini cuman gitu doang ya. Nah saudara, teman saya ini yang dia ngomong kayak gitu, dia dikelilingin di perusahaan-perusahaan lain ya, satu renceng dalam setahun dia terima proyek untuk 1 tahun. Nggak usah susah-susah cari proyek lagi, setahun itu dia sudah full kerjaannya. Sedangkan saya dan istri Bapak Ibu, memilih untuk nggak mau lakukan seperti itu, akhirnya setahun itu kami harus berusaha keras untuk cari perusahaan lain. Bapak Ibu, demi memilih yang benar, kadang-kadang kita memang akan menderita karenanya. Waktu kita memilih yang benar, kadang-kadang kita harus berusaha lebih. Tapi tetap putuskan untuk memilih yang benar, sekalipun sulit. Jangan pilih jalan yang mudah Bapak Ibu. Pilihlah jalan yang benar. Karena jalan yang mudah seringkali tidak benar. Dan jalan yang benar seringkali tidak mudah. Bapak Ibu Saudara. Jangan cuma lihat banyak airnya, menguntungkan, enak, wah luar biasa. Benar apa enggak di mata Tuhan? Saya tutup dengan kalimat ini. Saudara boleh kehilangan banyak hal di dunia ini selama saudara tidak kehilangan Tuhan. Selama saudara tetap punya Tuhan, engkau tidak kehilangan apa-apa. Engkau tetap memiliki segalanya. Tapi kalau saudara mendapat dunia ini dengan melepaskan Tuhan, saudara nggak dapat apa-apa. Saudara kehilangan segalanya. Memang di dunia kelihatannya enak. Wah dapat duit banyak, ketawa-ketawa, ha. Ujungnya kebinasaan. Tapi lebih baik saudara berjuang oleh karena kebenaran, ujungnya hidup kekal. Makanya pilihlah antara hidup atau mati, kehidupan atau kematian. Pilih Tuhan atau pilih dunia. Waktu engkau ngikut dunia, ujungnya kematian. Waktu engkau pilih kehidupan, waktu engkau pilih Tuhan, ujungnya adalah kehidupan. Dan firman Tuhan mengatakan bukan cuma kamu, tapi kamu dan keturunanmu. Artinya apa? Saudara yang sudah punya anak, anakmu akan lihat. Ternyata orang tuaku cara kerjanya gitu ya. Walaupun susah tapi mereka menjaga integritas tetap benar ya. Anakmu pun mewarisi kehidupan dan memilih yang benar juga. Oleh karena melihat orang tuanya memilih kebenaran. Saudara, saya titipkan pesan. Ayat terakhir. Apa ayat favorit orang Kristen Bapak Ibu? Ayat terakhir. Kita lihat ya, boleh slide paling terakhir. Roma 12 ayat 2.
Karena ini ayat terakhir kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, jangan seperti orang dunia ini, tetapi berubahlah pikiranmu, pilihlah apa yang Tuhan berkenan. Kadang-kadang waktu saudara memilih yang benar di mata Tuhan, orang dunia akan bilang gini, bodoh banget kamu, ada peluang segitu bagus kok kamu lepaskan. Oh iya, karena ini jahat, ini nanti akan gini-gini. Jangan sok suci kamu. Wah, ya. Kadang-kadang gitu kan, alah sok suci kamu, dikasih duit juga mau. Lu namanya dikasih duit ya mau. Ya, tapi kalau disuruh bikin jahat, ya jangan mau. Gitu loh. Orang dunia akan mengolok-olok kita, alah dasar kamu sok suci aja. Nggak apa-apa, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu saudara. Pilih yang benar, pilihlah kehidupan. Maka engkau dan keturunanmu akan hidup selama-lamanya. Mari kita datang di hadapan Tuhan, ada satu lagu Bapak Ibu yang bagus sekali, tim musik, penyanyi boleh bantu saya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, saudara tahu lagunya? Yes. Kali ini kita nyanyi tapi saudara jangan nyanyi dengan cara yang biasa. Perhatikan liriknya, pahami artinya, nyanyikan dengan sepenuh hati. Sungguh-sungguh sebuah komitmen yang kita buat sore hari ini. Kita nyanyi dari pertama ya, dari bait ya. Ya Bapak Ibu Saudara, bawa hatimu di hadapan Tuhan, kita berkomitmen di hadapan Tuhan untuk memilih yang benar di hadapan Dia dalam segala keadaan. Haleluya. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap kita pilih Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, waktu ku kuat maupun lemah, tetap kita pilih Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, apapun yang terjadi, tetap kita pilih Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Cinta Kau. Sekali lagi, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari terakhir ini, beberapa hari ini, mungkin ada di antara kita yang memilih pilihan-pilihan yang melawan Tuhan. Memilih pilihan-pilihan yang saudara tahu itu tidak benar. Sudah lakukan dosa, sudah lakukan yang jahat, sudah lakukan yang tidak baik. Maka sore hari ini mari kita bertobat.
Jangan terus-menerus tinggal di dalamnya. Saudara bertobat, saudara pilih kebenaran mulai hari ini supaya kehidupan masuk ke dalam dirimu. Jangan pilih kematian Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mungkin kita akan berusaha jadi lebih keras, menjadi lebih susah dari sebelumnya oleh karena kebenaran. Tapi pilihlah jalan yang menghidupkan. Firman Tuhan pernah berkata, jalan yang menuju kebenaran itu memang sempit dan tidak banyak orang mau melaluinya. Tapi jalan yang menuju kebinasaan itu lebar dan banyak orang mau menuju ke sana. Karena terlihat mudah, enak dan menyenangkan. Tapi sore hari ini ambil komitmen untuk saudara pilih yang benar. Tuhan, kuatkan jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah firman yang kami dengar sore hari ini menjadi hidup di hati setiap yang menerimanya. Mulai hari ini kami diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dalam kehidupan ini. Tapi kami mau memilih Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami mau pilih yang benar. Sekalipun kadang-kadang harus berjuang, kadang-kadang jadi lebih sulit. Tapi kami tidak akan gentar. Tuhan menguatkan kami. Tolong jemaat-Mu di Baranang siang keempat ini Tuhan. Pertolongan, penyertaan, perlindungan, hikmat daripada Tuhan. Kasih karunia terus menyertai kami. Sehingga kami bisa tuntas mengiring Yesus dalam kehidupan dan kebenaran. Tanpa meninggalkan Tuhan sama sekali. Sampai akhir hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ada beberapa buku Bapak Ibu yang saya bawa, tapi saya rekomen ada satu judul Mental Strong. Nah itu saya tulis Bapak Ibu supaya kita bisa membangun mental yang kuat menghadapi berbagai kehidupan yang berat ini. Saudara boleh tanya counter meja buku di depan, nanti judulnya Mental Strong. Tuhan Yesus memberkati saudara.